Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Adi melalui Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha ta'ala yunzilul ma'unah ala qadril ma'unati wa yunzilus sabra ala qadril bala." Rawahu Ibnu Adi an Abu Hurairah. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ma'unah atau menurunkan pertolongan sesuai dengan kadar yang diperlukan, dan Dia menurunkan kesabaran sesuai dengan kadar cobaan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita dapat mengambil sebuah hikmah yang sangat-sangat besar, yaitu ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan itu yang datang sesuai dengan kadar yang diperlukan. Semisalnya kita sedang membutuhkan sebuah pertolongan, yaitu kita masukkan ke dalam materi. Jadi kita membutuhkan uang untuk membangun sebuah madrasah misalnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, misalnya diberikan uang dari saudagar kaya, pejabat kaya, sebesar 30 juta. Nah, untuk pembangunan tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan yang sebesar uang 30 juta tersebut itu sesuai dengan kadar apa? Sesuai dengan kadar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang yang membutuhkan materi tersebut. Nah, ada lagi di sini, yaitu kadar yang kedua ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan cobaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan cobaan, ujian kepada kita semua, itu tidak akan melalui batas kadar kemampuan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada kita, misalnya kita kehilangan harta kita atau kehilangan materi kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan atau memberikan cobaan kalau kita tidak bisa melewati cobaan tersebut. Nah, jadi Allah sudah mengatur kadar-kadarnya masing-masing. Oh, orang ini mah kalau diginiin akan enggak sanggup. Nah, maka Allah sesuaikan dengan kadarnya. Nah, jadi demikian pula dalam hal mukjizat. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali menurunkan mukjizat kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala kecuali disesuaikan dengan apa yang sedang populer di kalangan kaumnya. Nah, sekalipun pada hakikatnya berbeda. Nah, ketika kan sebuah kisah kisah Nabi Musa alaihissalam yang berperang melawan Firaun laknatullah, yang mana Firaun tersebut adalah orang yang sangat menentang kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan seekor Firaun laknatullah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan setelah datangnya cobaan, datangnya ujian yang bisa dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika
Allah Subhanahu wa taala hendak menghancurkan kezaliman yang dilakukan oleh Firaun, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun tersebut. Nah, begitupun dengan kita semua. Ketika kita misalnya mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jalani saja, kita perbanyak berdoa kepada Allah, perbanyak ibadah kepada Allah, mau dalam susah, mau dalam senang, kita harus tetap beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan cobaan kepada kita kalau kita tidak bisa melewati cobaan tersebut. Nah, jadi Allah sudah mengatur kadar-kadarnya masing-masing. Misalnya seorang santri itu biasanya cobaan yang datang kepada seorang santri budug, bisul, terus apalagi kekurangan bekal untuk kebutuhan sehari-hari di pesantren dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kadar ujian atau cobaan untuk para santri. Nah, beda lagi dengan orang-orang yang di luar sana. Ada yang penyakitnya itu jantungan, ada yang stroke, ada yang kecelakaan, ada yang kebakaran rumahnya, ada yang disantet atau di sana atau gimana. Nah, jadi kadar ujian, kadar cobaan tersebut berbeda. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur kadar-kadarnya masing-masing. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah bahwa ketika kita dikasih cobaan, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Nah, ciri Allah sayang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan cobaan, kemudian kita sabar. Ketika kita mendapat cobaan, kita malah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita, akan memberi rahmat kepada kita, akan meridhoi kita, sehingga apa yang kita minta, apa yang kita mau, apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa kita, insyaallah akan diijabah, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi melalui Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, meridhoi kehidupan kita, sehingga apa-apa yang kita panjatkan atas doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.